Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pelajaran mata produktif, yaitu instalasi tenaga listrik. Ya. Yang kemarin yang sudah dipelajari oleh kalian tentang instalasi tenaga listrik, yaitu macam-macam daripada kabel-kabel yang ada di pasaran tentang di kelistrikan, ya, maupun DC maupun AC. Maka yang sekarang kita akan belajar ataupun mengenal macam-macam saklar pada pengendali, ya, yaitu pada pengendali itu adalah instalasi tenaga atau bisa dengan macam-macam saklar elektronik, yaitu yang disebut dengan selector switch atau disingkat dengan SS. Ya. Saklar pemilih ini menyediakan beberapa posisi kondisi on maupun off. Ya, ada 2, 3, bahkan 4, bahkan lebih pilihan posisinya. Dengan berbagai tipe geser maupun putar, saklar pemilih biasanya dipasang pada panel kontrol untuk memilih jenis operasi yang berbeda. Dengan rangkaian yang berbeda pula. Ya, saklar pemilih memiliki beberapa kontak dan setiap kontak dihubungkan oleh kabel menuju rangkaian yang berbeda. Misalkan untuk rangkaian putaran motor, ya, cepat. Dan untuk rangkaian putaran motor lambat, berarti bisa slow, bisa run, ya. Misalnya untuk rangkaian putaran motor cepat dan untuk putaran motor lambat, atau pada rangkaian audio, misalnya memilih posisi radio, tape, ataupun yang lain-lainnya. Ya. Setelah itu ada saklar toggle, ya. Saklar toggle di sini itu menghubungkan atau memutuskan arus dengan cara menggerakkan toggle-nya, ya, ataupun tuas yang disebut dengan tuas yang ada secara mekanis, ya. Ukurannya relatif kecil, pada umumnya digunakan pada rangkaian elektronika, ya. Yang kedua mengenai limit switch, ya, yang disingkat dengan LS, ya. Limit switch termasuk saklar yang banyak digunakan di industri, ya. Pada dasarnya limit switch bekerja berdasarkan sirip saklar yang memutar tuas, ya. Karena mendapat tekanan, ya, plunger ataupun tripping sirip wobber, ya, ini menkonfigurasi yang ada di pasaran adalah sirip roller yang bisa diatur, ya, ataupun yang lainnya plunger, ataupun yang lainnya juga sirip roller standar, ya, atau sirip hooper, ya. Nah, itu mengenai limit switch, ya, batas switch berarti ini yang bisa diatur, ya, pada tekanan gerakan mekanis pada kontak atau perubahan posisinya, ya. Di sini diaplikasikan saklar ini adalah pada disconnection switch untuk menghentikan putaran motor lengan. Ya. Setelah itu yang ketiga yaitu saklar mekanik, ya. Saklar mekanik umumnya digunakan untuk automasi, ya, dan juga proteksi rangkaian. Saklar mekanik akan on ataupun off, ya, secara otomatis oleh sebuah proses perubahan parameter, misalkan oleh parameter di sini adalah posisi, tekanan, atau temperatur, ya. Saklar akan on ataupun off jika set titik proses yang ditentukan telah tercapai, ya. Berarti on off-nya itu udah secara mekanik sudah di setting, ya. Terdapat beberapa tipe saklar mekanik antara lain yang tadi yang disebutkan adalah limit switch, flow switch, dan level switch, ya. Di sini penggunaannya seperti pada Magicom, ya, adalah saklar temperatur switch, di mana pada suatu titik tertentu sehingga akan merubah panas di situ akan memasakkan nasi, sehingga pada level tertentu dia akan off, ya, berarti tidak
mengambil arus lagi dengan tanda lampu tersebut ya. Yang lainnya setelah saklar mekanik adalah flow switch ya. Ya, biasa yang disingkat dengan PL ya. Flow switch. Saklar ini digunakan untuk mendeteksi perubahan aliran cairan ataupun gas di dalam pipa ya. Tersedia untuk berbagai viskositas ataupun posisi yang ada pada saat cairan dalam pipa tidak ada aliran ya, maka kontak tuas ataupun piston tidak bergerak karena tekanan di sebelah kanan dan kiri tuas sama ya. Namun pada saat ada aliran ya, maka tuas atau piston akan bergerak ya, ataupun kontak berubah sehingga dapat menyambung ataupun memutuskan rangkaian ya. Setelah flow switch ya, atau disingkat dengan PL, ada lagi float switch ya, PS. Nah, di sini adalah saklar level atau float switch. Yang disebut dengan float switch merupakan saklar diskret ya, yang digunakan untuk mengontrol level permukaan cairan di dalam tangki ya. Posisi level cairan dalam tangki digunakan untuk men-trigger ya, memberi tekanan perubahan kontak saklar, maka pada posisi tersebut pada batas ambang tertentu ia akan menutup ataupun membuka switch tersebut secara horizontal maupun vertikal ya. Yang terakhir adalah temperatur switch ya. Temperatur switch di sini adalah saklar temperatur ya, istilahnya itu termostat ya, bekerja berdasarkan perubahan temperatur, perubahan kontak elektrik, di trigger ya, ditekan, dipicu oleh pemuaian cairan yang ada pada chamber tersebut sehingga tertutup ya. Chamber ini terdiri dari tabung kapiler ya dan silinder yang terbuat dari stainless ya, stainless steel ya. Cairan ini di dalam chamber ini mempunyai koefisien temperatur yang tinggi sehingga jika silinder memanas, cairan akan memuai dan menimbulkan tekanan pada seluruh lapisan penutup chamber ya. Nah, yang terakhir adalah saklar push button ya. Saklar push button di sini adalah saklar push button tipe saklar yang menghubungkan aliran listrik sesaat saja saat ditekan, dan setelah dilepas maka kembali lagi pada posisi off ya. Saklar tipe ini banyak digunakan pada rangkaian elektronika yang dikombinasikan dengan rangkaian-rangkaian pengunci ya. Itu macam-macam saklar yang ada pada instalasi tenaga listrik satu fasa ya, yang sekarang ini dipelajari ya. Ini bisa disimpan ataupun digunakan pada panel-panel listrik, penggunaannya mau seperti apa, tinggal dari berbagai macam saklar tersebut mana yang cocok untuk digunakan untuk pada saat di instalasi tenaga ini ya. Cukup sekian dari saya ya untuk mata pelajaran teknik instalasi tenaga listrik ini ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar kembali ya secara tatap muka contoh-contoh tentang saklar-saklar yang tadi yang disebutkan oleh Bapak ya. Cukup sekian, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.